أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang bahagia ini kita kembali berjumpa di channel Abi Alid. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Baiklah, mari kita sama-sama meneruskan kajian tafsir Al-Fatihah yang alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki ayat yang kelima bagi yang berpendapat bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Dan ayat yang keempat bagi yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita mengkaji isi dari ayat ini, kita akan kaji yang pertama dari sisi qiraatnya, yang kedua dari sisi lafadznya, dan yang ketiga dari sisi maknanya. Yang pertama kita akan kaji dari sisi qiraatnya. Semua ulama, semua ahli qiraat sepakat bahwasanya hampir semuanya kata iyyaka dalam ayat ini itu dikasrahkan hamzahnya dan ditasydidkan iya-nya. Jadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini qiraat semua ahli qiraat dan kebanyakan para ulama. Sebagaimana kita pun sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun sebagian ulama membaca bukan dikasrahkan hamzahnya, tetapi difatahkan. Fatah hamzah dan tasdid iya. Jadilah bacaannya ayyaka. Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Ini pun ada riwayatnya. Dan yang terakhir, ada juga yang membaca ayyaka dengan digantikan fathahnya hamzah dengan ha tebal. Jadilah bukan ayyaka tetapi hayyaka. Hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Ini pun ada jalur pengambilannya. Sebagaimana ada sebuah syairan yang berbunyi fahayyaka wal amra alladhi intarahabat mawariduhu daqat 'alaika masadiruhu. Fahayyaka, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap satu amar, satu perkara yang apabila sumbernya semakin meluas, daqat 'alaika masadiruhu, maka akan sulit bagimu jalan penyelesaiannya. Ikhwani rahimakumullah, penyair mengatakan hayyaka. Hayyaka sama dengan makna ayyaka atau iyyaka. Jadi ada 3 qiraat yang boleh kita baca. Yang paling masyhur adalah qiraat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di kasrah hamzah, tasydid iya. Yang kedua
di fathah hamzah, di tasydid iya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga digantikan fathahnya hamzah dengan huruf ha. Jadilah hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Akan tetapi ada satu qiraat yang tidak boleh kita ikuti. Qiraat ini dibaca oleh seorang ulama ahli qiraat namanya Amr bin Fajid. Akan tetapi qiraat ini syadz dan mardud, tidak boleh kita ikuti. Beliau mengatakan dengan kasrah hamzah dan takhfifnya iya. Kasrahkan hamzah iya tanpa ditasydid. Jadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa para ulama menentang qiraat ini? Dikarenakan makna iya itu sebetulnya adalah dhau'us syamsi. Dhau'us syamsi, cahayanya matahari. Ketika orang mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada cahaya mataharimu kami beribadah. Jadi bahaya maknanya. Bahaya maknanya. Bahkan kalau kita faham, tahu maknanya iya ini adalah cahaya matahari, kemudian kita sengaja mengucapkan iyyaka na'budu, boleh jadi orang tersebut kalau tidak murtad tapi dapat dosa yang besar dengan cara menyepelekan, sengaja membaca iyyaka na'budu. Makanya para ulama semua sepakat kecuali beliau Amr bin Fajid. Ikhwanul rahimakumullah, ini yang pertama, qiraat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua dari kata nasta'in. Nasta'in kita lihat ada nun dua. Nun pertama nasta'in, yang ketiga terakhir nasta'in. Jadi ada nun di sini di awal dan di akhir. Nah, para ulama, hampir semua ulama dan hampir semua ahli qiraat membaca nun yang pertama, yang awal dibaca dengan fathah. Jadi nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi ada dua ahli qiraat yang membaca bukan di fathah, nun yang pertama, tetapi dibaca kasrah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka adalah Yahya bin Wasab dan Al-A'mash. Dan mereka pun mengambil dari logat Bani Asad, Rabi'ah, Bani Tamim dan juga Qais. Jadi intinya ada yang mengkasrohkan nunnya, ada yang memfathahkan nunnya dari nasta'in. Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada juga yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun yang paling masyhur adalah nasta'in, fathah nunnya. Ikhwanur rahimakumullah, inilah masalah khilafiyah tentang qiraat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya yang kedua dari sisi lafadznya. Lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara garis besar kita lihat di sini ada empat kata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ul, na'budu fi'il, wa iyyaka maf'ul, nasta'in juga fi'il. Dalam ayat ini ada 3 masalah yang mungkin benturan dengan ilmu nahwu. Yang pertama dari sisi peletakan iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, yang mestinya fi'il dulu baru maf'ul. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Na'budu dan nasta'in didahulukan daripada iyyaka.
Tentu ini ada sebuah rahasia besar di sini. Ada hikmah kenapa sampai didahulukan si maf'ul daripada fi'ilnya. Ikhwanul rahimakumullah, yang pertama. Yang kedua, dari takrirnya iyyaka. Ada 2 kali iyyaka penyebutan di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal 1 kali juga cukup secara makna. Tetapi kenapa diulang kembali iya ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu ini pun tidak akan keluar dari satu hikmah yang besar, rahasia yang besar dalam ayat ini. Dan yang terakhir, dilihat dari sisi peletakan dhamir dari iyyaka, yang mestinya bukan iyyaka tetapi iyyahu, menggunakan dhamir gaib yang kembali kepada Allah Ta'ala. Iyyahu, hanya kepadanya na'budu, kami beribadah. Bukan iyyaka. Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan iyyaka, bukan iyyahu? Tentu ini pun tidak lepas daripada hikmah atau rahasia yang besar. Ya ikhwanul rahimakumullah. Dan sebetulnya masih ada yang keempat. Kenapa dalam ayat ini menggunakan makna nun, nahnu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara kadang-kadang yang baca Al-Fatihah seorang, hanya dia saja, tapi iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Wa iyyaka asta'in, tapi nasta'in. Tentu ini pun tidak lepas dari hikmah dan rahasia besar. Ikhwanul rahimakumullah, mari kita coba kaji dari 4 masalah tadi. Yang pertama, dari sisi kenapa maf'ul mendahului fi'il. Iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Ikhwanul rahimakumullah, kalau na'budu kita dahulukan daripada iyyaka, nasta'in kita dahulukan daripada iyyaka, maka maknanya seperti ini. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah, iyyaka, kepadamu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan, kami bertawakal, iyyaka, kepadamu. Maknanya tidak dibatasi. Tetapi ketika didahulukan iyyaka daripada na'budu dan nasta'inu, maka maknanya akan berbeda. Iyyaka na'budu, iyyaka, hanya kepadamu. Ada pembatasan makna di sini. Hanya kepadamu, bukan yang lain. Ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan, kami bertawakal. Ini disebut dengan istilah ahli ma'ani mengatakan ini adalah ifadatil hasri wal qasri. Ini menunjuki makna keterbatasan, makna khusus, ibadah dan minta tolong khusus hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya didahulukan iyyaka daripada na'budu. Kalau kita belakangkan iyyaka na'budu, kami menyembah, iyyaka, kepadamu, bisa jadi makna lain masuk, kepadamu dan yang lainnya bisa masuk. Tetapi ketika kita dahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, inilah rahasia besarnya kenapa iyyaka 2 ini didahulukan daripada fi'ilnya. Ikhwanul rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya apa? Iyyaka diulang kembali. Padahal bisa seperti ini, iyyaka na'budu wa nasta'in, bisa seperti itu. Akan tetapi diulang kembali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alasannya adalah litta'kid wal ihtimam, untuk memperkuat makna dan untuk lebih diperhatikan ihtimam ayat ini. Coba kita lihat ketika orang baca tanpa iyyaka yang kedua,
Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kurang perhatiannya, kurang kuat maknanya. Tetapi ketika diulang kembali iyyaka, lihat maknanya dan lihat perhatian kita kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lebih kuat maknanya. Inilah hikmahnya kenapa diulang kembali kata iyyaka. Ikhwanul rahimakumullah, yang ketiga dari sisi lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa iyyaka ini domirnya menggunakan kaf, ka, bukan hu. Padahal dari awal Allah mengabarkan bagaimana agungnya beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyahu, mestinya seperti itu, hanya kepadanya. Karena ini kabar dari Allah Ta'ala. Setelah Allah muji zat beliau, tapi ujug-ujug iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, bukan iyyahu. Nah, di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa ini ayat iyyaka yang tadinya iyyahu disebut dengan istilah iltifat dalam ilmu ma'ani. Iltifat, berpaling dari makna atau dari uslub, dari susunan peletakan isim domir yang tadinya gaib menjadi hadir. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah dikarenakan lil munasabah, karena munasabah, layak, pantas bagi Allah Ta'ala. Pantas disebutkan dalam ayat ini ketika orang mengatakan, membaca iyyaka na'budu. Kenapa layak dan munasabah? Dikarenakan ketika orang baca iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, maka seakan-akan Allah gaib, hanya kepadanya. Tetapi ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hikmahnya adalah agar hadir selalu Allah Ta'ala. Hadirkan Allah Ta'ala ketika kita ibadah na'budu dan ketika kita minta pertolongan kepadanya. Hadirkan Allah Ta'ala, hadirkan maknanya, hadirkan zatnya Allah Ta'ala dalam diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ikhwanur rahimakumullah, dengan demikian nasi atau makanan, semua makanan tidak mengenyangkan kita, semua minuman tidak membuat kita segar, semua api tidak semuanya bisa membakar kita, semua senjata tajam tidak bisa melukai kita. Lalu siapa yang mengenyangkan, menyegarkan, membakar, melukai kita? Dialah Allah Ta'ala. Hadirkan Allah Ta'ala selalu di setiap kehidupan kita, apalagi ibadah kita. Semua isi dunia ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak akan ada yang bisa memberikan mudarat. Semua dari Allah Ta'ala. Makanya munasabah sangat pantas dalam ayat ini ditakdirkan diganti iyyahu menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwanul rahimakumullah, dan terakhir adalah hikmahnya apa dalam ayat ini? Ada nun, na'budu dan nasta'in, bukan iyyaka a'budu. Sementara kadang-kadang yang baca sendirian, tidak berjamaah sholatnya kadang-kadang. Apa hikmahnya menggunakan nun? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami, bukan saya atau hamba beribadah. Hikmahnya adalah dikarenakan bentuk ketawaduan kita. Lebih tawadu kita ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lebih merendah diri kita ini. Dan kita pun berharap bahwa bukan hanya kita saja yang ingin beribadah dan minta tolong kepada Allah Ta'ala, melainkan ada keluarga kita, ada sahabat kita, ada saudara kita,
mereka pun ingin seperti kita. Makanya digunakanlah nun yang bermaknakan jama', iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwanul rahimakumullah, inilah yang kedua kalau dilihat dari sisi pengucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terakhir dari sisi maknanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna na'budu dan apa makna nasta'in? Kalau kita lihat dalam tafsir para ulama, na'budu asal mulanya diambil dari kata ibadah. Abada ya'budu ibadatan. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah kalau dilihat dari sisi maknanya secara lughat, secara bahasa, adzillah. Zillah, hina, tunduk, taat, mudah. Itu mana zillah. Apapun yang tunduk, patuh, hina, itulah yang disebut dengan ibadah. Menurut bahasa, ada sebuah ibarat tariqun mu'abbadun, ba'irun mu'abbadun. Tariqun mu'abbadun, ada satu jalan mu'abbad yang ibadah, yang diibadahi. Jalan yang diibadahi, apa ya? Dihinakan, diinjak dia, dimudahkan tanpa melawan. Ibaratnya tanah, jalan yang kita injak itu ibadah. Mu'abbad, dihinakan oleh kita, diinjak-injak dia tanpa melawan. Atau ibarat lain, ada sebuah ibarat ba'irun mu'abbadun. Dalam bahasa Arab itu ba'irun mu'abbadun. Ada seekor onta yang mu'abbadun, yang diibadahi, yang ditaklukkan, dijinakkan, dihinakan tanpa melawan pada kita. Nah, disinilah akhirnya ibadah diartikan dengan makna zillah, makna hina, tunduk, patuh. Ikhwan rahimakumullah. Dan menurut ilmu syar'i, makna syar'i ibadah adalah ma yajma'u kamalal mahabbah wal khudu wal khauf. Ma yajma'u, sesuatu yang menghimpun, yang terhimpun darinya kamalal mahabbati, kesempurnaan rasa cinta, wal khudu, merendah, wal khauf, dan rasa takut. Terkumpul tiga. Ada rasa mahabbah yang sempurna, ada rasa khudu, merendah, ada rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Itulah makna ibadah. Terhimpun tiga. Pertama, mahabbah kepada Allah Ta'ala, cinta kepadanya. Kedua, rasa khudu, merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, rasa khauf, takut kepadanya. Rasakan tiga makna ini. Rasa cinta, merendah, dan juga takut di setiap ibadah kita. Itulah makna ibadah secara syar'i. Ikhwanul rahimakumullah. Kemudian makna nasta'in. Nasta'in diambil dari kata isti'anah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Isti'anah diambil dari kata aun, artinya tolong, minta pertolongan. Isti'anah secara makna dasar, makna dekat, isti'anah adalah, atau nasta'in maknanya minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Namun kalau kita lihat dalam tafsir para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, beliau mengatakan ayat ini maknanya itu berada di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surat Hud. Di surat Hud, makna ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makna na'budu dan makna nasta'in itu ada di surah Hud di antaranya. Ayat 1, 2, 3. Mudah diingat ayatnya itu. Ayat 1, 2, 3. Apa bunyinya? Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Fa'budhu, sembahlah dia. Wa tawakkal 'alaihi,
bertawakallah, berserah dirilah kepadanya. Jadi makna nasta'in dalam ayat ini adalah bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal penuh, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwanul rahimakumullah, ulama salaf mengatakan dalam Al-Quran ada rahasianya. Lalu apa rahasianya? Al-Fatihah. Mereka mengatakan sirrul Quran Al-Fatihah, sirrul Qur'ani Al-Fatihah. Rahasia Al-Quran adalah Al-Fatihah. Namun sirrul Fatihah, rahasia Al-Fatihah di mana letaknya? Hadhil ayat. Ini ayatnya. Rahasia surat Al-Fatihah. Oleh karenanya semua agama kita, isi agama kita itu akan merujuk kepada ayat ini. Semua agama kita isinya akan merujuk kepada isi ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu meminta pertolongan. Isinya di sini. Ikhwanul rahimakumullah. Dan ayat inilah yang pernah Rasul sabdakan dalam sebuah hadis Muslim dari Ala bin Abdurrahman, bahwasanya beliau dapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah membagi salat. Di sini bukan makna salat tapi Al-Fatihah. Aku telah membagi as-salata Al-Fatihah baini wa baina abdi nisfaini, antara aku dan antara hambaku, dua bagian. Jadi Al-Fatihah ada dua bagian. Sebagian buat Allah Ta'ala, sebagian buat hambanya. Allah berfirman, ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab ternyata. Allah jawab. Allah berfirman dalam jawabannya, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Yang kedua, ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kembali Allah jawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dia baca lagi, Maliki yaumiddin, Allah kembali jawab, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Dan ketika si hamba tadi membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, Hadza li, hadza baini wa baina abdi. Inilah antara aku dan antara hambaku. Sebagian buat Allah, sebagian buat hambaku. Iyyaka na'budu buat Allah, wa iyyaka nasta'in buat hambanya. Dari mulai Alhamdulillah Ar-Rahman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini untuk Allah Ta'ala. Kesananya, wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambanya. Jadi hati-hati, perlu kita renungkan ketika kita baca Al-Quran, Al-Fatihah. Kita renungkan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab pujian kita. Ar-Rahmanir Rahim, Allah kembali jawab
sampai selesai Allah jawab. Inilah mana ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kami ucapkan syukron kasir kepada semua ikhwan yang telah membantu terlaksana video channel ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu dalam ketaatan kepadanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.